Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Hadirin sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, maafkan dia agar Allah maafkan kita. Beginilah salah satu ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah daripada Aisyah ketika Aisyah dituduh dengan tuduhan dusta. Pada saat di mana Aisyah sedang berpergian bersama Nabi SAW dan para sahabatnya, maka saat itu biasa kalau para wanita itu menaiki unta, dan di dalam unta itu ada seperti ada penutup tirai, sehingga nggak kelihatan yang naik di atas sana itu siapa karena ada penutupnya. Nah, saat itu Aisyah tubuhnya tidak besar, sehingga ada atau tidaknya orang di atasnya itu gak ketahuan. Ditambah lagi ada penutupnya. Ditambah lagi ketika berhenti, Aisyah saat itu buang hajat dan lama pulang dikarenakan mencari kalungnya yang hilang. Hingga akhirnya ketika Aisyah masuk ketika Aisyah sudah selesai mencari kalung yang hilang, maka ternyata rombongan telah pergi meninggalkannya. Dan Nabi SAW pun tidak tahu apakah Aisyah turun dan telat untuk mengejar daripada unta yang dia naiki. Hingga akhirnya Aisyah pun menunggu di sana. Barangkali ada rombongan yang datang dari belakang atau dari depan. Hingga akhirnya datanglah salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, yaitu Safwan bin Mu'attal As-Sulami, yaitu seorang sahabat mulia. Datang melihat Aisyah, dan Safwan bin Mu'attal As-Sulami mengetahui bahwa itu adalah Aisyah. Dari mana? Karena dahulu Safwan bin Mu'attal As-Sulami pernah melihat istri-istri Nabi dalam keadaan belum diwajibkan hijab. Jadi wajibnya hijab itu sekitar tahun ke-5 Hijriyah. Sehingga sekitar berapa tahun di Madinah itu pernah melihat istri-istri Nabi wajahnya dan tahu dari perawakannya seperti apa. Oh, ini istri Nabi. Maka kemudian Safwan bin Mu'attal mempersilahkan Aisyah untuk menunggangi unta daripada Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Kemudian di bawahnya adalah Safwan bin Mu'attal untuk membimbing daripada unta tersebut hingga sampai kota Madinah. Dan tidak ada satu kata patah pun yang diucapkan oleh Safwan bin Mu'attal kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia begitu menjaga Safwan bin Mu'attal interaksi dengan wanita yang bukan mahramnya, karena ini darurat. Ini wanita yang bukan mahram berjalan berduaan tapi darurat, nggak ada kepentingan sama sekali, dan itu darurat kondisinya. Sehingga saat itu ketika masuk kota Madinah dalam keadaan siang hari, lihat, saking betul-betul mereka tidak ada rencana apapun dan mereka tidak berbuat apapun, mereka datangnya bukan di malam hari tapi di siang hari. Memang waktunya bertepatan dengan siang hari, sehingga nggak berlama-lama, nunggu malam aja dia ntar takut. Kenapa? Nggak punya motif apa-apa. Datanglah di siang hari di kota Madinah, yang pada saat itu ini menjadi makanan bagi orang-orang munafik untuk berbuat fitnah kepada keluarga Nabi dan mencela para sahabat, sehingga akhirnya tersebarlah berita dusta tentang bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan bin Mu'attal As-Sulami, waliyadzubillah, padahal tidak sama sekali. Hingga akhirnya para sahabat pun ada di antara mereka yang termakan hoax. Di antara yang termakan hoax adalah Hasan bin Thabit, Hamnah bin Jahshin, dan Mistah bin Usathah atau bin Usalah. Ini 3 sahabat yang mulia yang termakan hoax. Dan sahabat-sahabat lainnya mereka semua diam karena mereka tidak tahu. Begitu pula Nabi SAW diam. Nabi tidak tahu kebenarannya.
Karena Nabi tidak bisa menjawab iya atau tidak, karena Nabi tidak tahu ilmu gaib. Hanya dari apa yang Allah kabarkan saja, sedangkan belum ada kabar dari Allah dan Rasul, belum kabar dari langit, belum ada kabar. Sehingga Nabi menantikan. Aisyah pun sakit. Dan kita tahu semua salah satu dari 3 orang ini, yaitu Mistah bin Utsatsa, adalah seorang sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana diberi nafkah dan dia adalah orang fakir miskin. Maka Abu Bakar Siddiq tatkala mendengarkan ada sepupunya yang justru menyebarkan berita hak terhadap anaknya yang mulia, yang menjadi istri bagi Nabi SAW, maka Abu Bakar mengatakan, saya bersumpah tidak akan memberi Mistah bin Utsatsa nafkah lagi. Akhirnya Allah tegur, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. Maka janganlah bagi orang-orang yang memiliki keutamaan kemuliaan mereka memutuskan kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang baik atau keluarga dari kerabat mereka, dari orang-orang miskin, dari kalangan orang-orang yang fakir. Maka Allah mengatakan, أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Bukankah kalian senang ketika Allah memaafkan kalian? Ya. Ini ayat, potongan ayat inilah yang dijadikan judul di dalam term of reference dalam kajian pada pagi hari ini di Uplift Project. Sehingga tujuan daripada kita memaafkan orang lain pada akhirnya adalah untuk diri kita sendiri. Jadi dalam perkara ini sebetulnya yang diuntungkan pihak kita. Tanpa kita mengetahui keuntungan pihak lain pun kita udah untung kalau kita maafin orang lain. Tapi tema yang dibahas di sini bukan sekedar teori, jauh lebih berat pengamalannya. Karena kita tahu semua tidak mudah memaafkan orang yang menzalimi kita. Tapi ketahuilah dalam pemaafan tersebut itulah yang menjadikan Allah memaafkan kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Sesuatu perbuatan itu dihasilkan dari apa yang kita lakukan. Bukankah kita tahu dalam hukum fisika ada hukum hukum Newton ketiga, yang kali kalau kita melempar bola sekencang-kencangnya, bola itu pula akan kencang sampai kepada kita. Begitu pula dalam hal ini, kebaikan yang kita lempar kepada orang lain akan sampai juga kepada kita seperti yang kita lemparkan. Begitu pula keburukan, maka pemaafan kita kepada orang lain akan mendatangkan maaf dari Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Siapa yang memohon maaf, siapa yang meminta memaafkan dan dia memperbaiki hubungan, maka فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, maka balasannya dari Allah. Kata para ulama, mengapa di sini Allah katakan fa'ajruhu 'ala Allah? Karena kita tahu semua kalau kita dizalimi, betul kita akan dapat pahala dari dia. Kita akan dapat pahala dari dia, digerogoti pahala dia diberikan kepada kita, atau dikurangi dosa kita diberikan kepada dia. Itu sebagaimana hadis muflis, hadis orang yang pailit, yang bangkrut, di hari kiamat akan demikian. Tapi di sini Allah mengatakan fa'ajruhu 'ala Allah. Maka pahala dia bukan dari pihak yang dia menzaliminya, tapi dari pihak yang justru memiliki pemaafan yang sangat luas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika balasan dari Allah langsung, maka kita tidak butuh pahala dari orang lagi. Dan bukankah sedih rasanya ketika kita justru menjadi wasilah bagi masuk nerakanya orang lain? Kita ketika mendengar atau melihat ternyata orang masuk neraka gara-gara dia zalim kepada kita, sedih harusnya, karena surga begitu luas tempatnya, begitu jauh jarak pandangannya, yang apabila kamu dan aku di sana tidak membuat tempat yang menjadi sempit, lalu mengapa tidak mau memaafkan? Lihatlah bagaimana Nabi SAW dahulu memaafkan para orang-orang yang dahulu mencacinya, menghinanya, ketika beliau sudah berada di tengah-tengah kekuasaannya pada saat Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, penaklukan kota Makkah, yang saat itu beliau telah diusir dari kampung halamannya. Tidak ada yang paling menyedihkan melebihi diusir dari tempat wilayah di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Maka Allah abadikan tatkala pemandangan beliau melihat ke arah kota Makkah dan sambil berjalan menuju kota Madinah. Innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh yang mewajibkan kepadamu mengenai Quran, dialah yang akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Bayangkan, Rasulullah diusir, sudah 13 tahun dakwah di kota Makkah, diusir. Kemudian beliau sedih dan Allah janjikan akan dikembalikan. Pada saat 8 tahun kemudian setelah daripada beliau hijrah ke Madinah, maka 8 tahunnya adalah tahun ke-8 Hijriah, Fathu Makkah, bulan Ramadan, tepat bulan Ramadan. Maka kemudian beliau menaklukkan kota Makkah
dan beliau sudah dihadapkan oleh orang-orang yang selama ini mencacinya, menghinanya, dijajarkan di depan Ka'bah. Sudah halal dipenggal kepala mereka karena kondisi perang. Karena dahulu mereka pun bunuh para sahabat di perang Uhud, di perang Khandaq. Sudah jelas. Tapi Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Kira-kira kalian ini mau saya apain? Subhanallah. Kira-kira kalian mau saya apain? Ma tazunnun anni fa'ilun bikum. Mereka mengatakan akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, dari keponakan kami yang mulia, dari sepupu kami yang mulia, jadi dari ponakannya Abu Talib yang mulia, dari keluarga yang mulia. Hanya mereka hanya memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yawma aqul, hari ini aku mengatakan sebagaimana Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Al-yawma aqul kama qala Yusuful ikhwati. Nabi Yusuf diapain sama saudaranya? Difitnah pertama, difitnah. Kemudian Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Nabi Yusuf dijual, dijadikan sebagai budak. Nabi Yusuf diusir dari negerinya di Syam sampai ke negeri antah berantah di Mesir. Nabi Yusuf mendapatkan cobaan berlipat-lipat ganda di penjara. Sampai ketika mereka terjadi paceklik, mereka meminta sesuatu dari Nabi Yusuf. Bayangkan, orang yang sudah menzalimi bertubi-tubi tiba-tiba minta keutamaan dari Nabi Yusuf dari jabatannya, minta agar diberikan bantuan ketika terjadi paceklik. Maka Nabi Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini kalian tidak berdosa sama sekali. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tathriba alaikumul yaum. Hari ini kalian tidak berdosa sama sekali. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Kalian semua bebas. Itu pemaafan yang paling puncak adalah pemaafan yang gak diungkit kesalahan-kesalahan. Itulah safhul jamil. Kita tahu semua, ada namanya sabrul jamil, ada namanya safhul jamil, ada namanya hajrul jamil. Nah, 3 disebutkan dalam Al-Quran itu, yang jamil itu 3. Ya. Yang pertama sabrun jamil, fasabrun jamil, itu sabar yang indah. Itu sabar yang apa? Sabar yang tidak mengeluarkan keluh dan kesah. Itu sabar yang indah. Kalau sabar, dia sabar tapi sambil gerutu, itu bukan sabar yang indah. Sabar aja, kita sabar mungkin, tapi itu bukan sabar yang indah. Yang kedua adalah hajrul jamil. Hajrul jamil itu meninggalkan ketika dia diganggu tanpa mencela. Itu juga hajrul jamil. Jadi ketika dicela, dia nggak membalas celahan tersebut, cukup pahala dari Allah Taala saja, ya udah, makanya dia nggak balas. Itu adalah hajrul jamil. Yang ketiga adalah safhul jamil. Safhul jamil. Allah mengatakan fasfahas safhal jamil. Memaafkan dengan maafan yang indah. Nah, seperti Nabi SAW ini, seperti Nabi Yusuf ini alaihissalam, yang ketika maafkan dengan indah. Fasfahas safhal jamil. Hingga akhirnya dia mengatakan la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Bukan hanya sekedar hari ini kan tidak ada masalah sama saya, tapi mengatakan apa? Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Semoga Allah ampuni kalian semua, dan Dia Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Subhanallah. Ini ungkapan menakjubkan. Tahu bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Ma zalallahu bi'afwin illa izan. Jadi Nabi SAW punya konsep suatu hal yang terkesan kontradiktif dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, ma naqasat sadaqatun min malin. Yang pertama, sedekah itu tidak akan berkurang. Wa ma zalallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah seorang hamba ketika dia memaafkan maka kecuali pasti bertambah kemuliaannya. Yang ketiga adalah wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah seorang bertawadhu kecuali pasti Allah akan tinggikan. Nah, lihat. Ini 3 hal yang kesannya di masyarakat tuh kebalikannya, tapi Nabi justru berpandangan dengan sebaliknya. Itulah enaknya punya ilmu begitu. Jadi perspektifnya beda, mindsetnya beda, cara pandangnya itu beda. Lihat. Ketika Nabi mengatakan mana qasat sadaqatun min malin. Tidaklah berkurang dari sedekah. Harta tidak berkurang dari sedekah. Kita anggapnya kalau kita sedekahin uang, sedekahin harta kita berkurang kan gitu. Tapi Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta sedekah. Ya. Ini berarti kan anti mainstream kan gitu. Yang kedua, wa ma zalallahu bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah kemuliaan bagi seorang yang memaafkan kecuali pasti dia akan ditambahkan kemuliaannya. Kalau
banyak kan di antara kita, sebagian pihak mengatakan kalau kita memaafkan, kita derajatnya lebih rendah dibandingkan dia. Enak aja, ente udah digini-gini cuma sekedar minta maaf, dimaafin doang, gak mulia ente. Padahal sebaliknya dalam perkara agama, yang memaafkan justru lebih mulia dibandingkan yang meminta maaf. Meminta maaf itu berat, tapi memaafkan jauh lebih berat. Maka dia bertambah kemuliaannya, kata Nabi SAW. Yang terakhir, wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah orang yang tawadu kepada Allah dan makhluknya kecuali pasti akan Allah angkat. Orang terkesannya kalau dia tawadu, dia merendah di hadapan Allah, merendah di hadapan manusia, dia kesannya kayak dia rendahan, dia nggak percaya diri. Padahal sebaliknya, Allah yang angkat derajat dia lebih tinggi kedudukannya. Nah, ini konsep kita dalam berinteraksi. Sehingga pada saat itu Nabi SAW maafkan dan Nabi lebih mulia. Lihatlah bagaimana Nabi SAW justru memberikan hadiah kepada orang yang justru menzaliminya. Memberikan hadiah kepada Safwan bin Umayyah, memberikan hadiah kepada Nadhr bin Harith, memberikan hadiah kepada Malik bin Auf, memberikan hadiah kepada Hakim bin Hizam, memberikan hadiah kepada Abu Sufyan, kepada Muawiyah, kepada Yazid bin Muawiyah. Nih orang-orang yang dahulunya mencaci maki Rasulullah, orang-orang yang dulunya menghina Rasulullah, tapi Rasulullah kasih hadiah. Untuk apa? Apakah Rasulullah cinta kepada mereka? Enggak. Rasulullah enggak cinta kepada mereka. Rasulullah justru memberikan hadiah supaya mereka simpati kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, aku memberikan seorang hadiah padahal saudaranya lebih aku cintai daripada dia. Ya, terkadang hadiah yang kita berikan itu bukan kepada orang yang kita cintai boleh jadi, tapi kepada pihak-pihak yang mana mereka ingin diambil simpatinya. Dan lihatlah bagaimana dahulu Imam Syafi'i pernah dihina dan dicaci maki oleh orang lain. Kemudian beliau mengatakan kepada orang yang menghina dan mencacinya, in kunta sadiqan faghfarallahu lak, faghfarallahu li, wa in kunta kadhiban faghfarallahu lak. Subhanallah. Kata beliau, ketika ada orang yang mencacinya, menghinanya, memfitnahnya, maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu benar, perkataanmu benar, maka semoga Allah ampuni saya. Tapi kalau engkau salah, semoga Allah ampuni kamu. Subhanallah. Jadi sama sekali gak berpikiran kalau kamu salah, kamu masuk neraka. Gak berpikiran itu. Kalau kamu salah, kalau statement ini salah, ya kamu yang dosa. Tapi gak bilang gitu dia. Tapi dia bilang, semoga Allah ampuni kamu kalau kamu salah, dan Allah ampuni saya kalau perkataan kamu benar. Kalau fitnahanmu benar, kalau cercaanmu benar, kalau hinaanmu benar, itu ada pada saya, maka semoga Allah ampuni saya. Kalau memang ternyata salah, tidak ada pada diri saya demikian, maka semoga Allah ampuni kamu. Jadi sama sekali gak memiliki kepentingan untuk memasukkan orang ke dalam neraka. Gak punya dia. Dan itulah yang menjadikan hati kita lebih mudah lapang. Karena pada akhirnya hadirin, yang membuat masalah menjadi semakin masalah itu bukan gara-gara kita punya masalahnya, tapi gara-gara cara merespon masalahnya. Kan kita tahu semua. Coba, yang menjadikan kita semakin sedih bukan gara-gara kita dicopet, tapi gara-gara kita memikirkan wajah yang copetin handphone atau dompet kita gitu. Tiap hari dipikirin wajah pencopetnya. Semakin runyam masalahnya. Boleh jadi kalau dia enggak memikirkan itu, masalahnya tidak bertambah. Makanya seorang yang pada akhirnya memikirkan wajah yang menzalimi, dia akan terus-terusan menghabiskan waktu di sana. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terhabisnya umur disebabkan gara-gara kita memikirkan wajah yang menzalimi kita, itu lebih musibah dibandingkan musibah yang didapatkan seorang ketika dia mendapatkan kezaliman dari pihak lain. Jadi sebagai contoh, kita dapat pihak yang menzalimi kita memikirkan dia terus, kita berusaha balas dendam, gimana caranya kita berusaha untuk dia merasakan hal yang sama. Perasaan ingin balas dendam itu musibah yang lebih besar dibandingkan musibah dia dizalimin. Paham? Jadi maksudnya kita tahu dizalimin itu musibah. Tapi perasaan memikirkan musibah itu gimana caranya biar ada pada dia, itu juga musibah yang lebih besar dibandingkan musibah yang pertama. Subhanallah. Karena pada akhirnya orang ketika ingin membalas kezaliman orang lain, dia akan menghabiskan waktunya. Dia akan takes many time untuk betul-betul menjadikan itu ada pada diri orang yang menzaliminya, dan gak akan ada habisnya. Maka perasaan, ketahuilah perasaan kita memaafkan orang lain itu sudah Allah abadikan di dalam surah Al-Imran ayat 134, di mana Allah mengatakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ketika Allah mengatakan bersegeralah
terhadap ampunan dan surga yang telah Allah siapkan bagi orang-orang bertakwa. Wa iddatul muttaqin. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Pertama, mereka yang berinfak dalam kondisi sedang lapang dan sedang sempit. Jadi kita dalam beribadah itu bukan hanya dituntut untuk beribadah, tapi dia dituntut untuk bersegera dalam ibadah. Kita bukan hanya untuk sholat, tapi juga bersegera dalam sholat. Wasari'u, maka Allah katakan wasari'u. Tidak ada satu hal yang perlu diburu-buruin dalam hidup. Nggak ada yang perlu diburu-buruin harus punya pencapaian di umur sekian, harus punya rumah di umur sekian, harus punya ini, nggak ada. Kecuali kebaikan yang harus didahulukan. Yang dipercepat adalah kebaikan. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin. Segera dalam taubat. Cepat-cepatan dalam taubat, bukan cepat-cepatan harus punya ini punya itu. Makanya saya katakan sekedar cepat nikah aja itu bukan prestasi. Sekedar cepat nikah, udah nikah, berapa 18 tahun nikah, itu bukan prestasi, it's not achievement at all. Enggak, bukan prestasi. Nikah yang bertakwa yang berprestasi, kan gitu. Sekedar punya mobil aja nggak berprestasi, enggak. Sekedar punya rumah aja nggak berprestasi. Punya rumah, punya mobil, punya anak yang bertakwa, itu yang berprestasi. Karena goalnya adalah ada takwa, kan, gitu. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Yang suruh cepat-cepat itu ya taubat. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan segera meraih surga, segera salat, untuk segera bersedekah, segera berbakti pada orang tua, sedekah, segera dalam meraih surga, segera dalam percepat-cepatan dalam surga itu. Kalau dalam perkara pekerjaan yang memang itu bahkan bakal menjadikan kita mendapatkan surga Allah, berarti bersegera juga dalam bekerja karena mulia mencari nafkah. Kemudian tadi Allah mengatakan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dia ketika infak itu dia ketika dalam kondisi miskin dia enggak nunggu kaya dulu untuk infak. Ketika kondisi sulit dia enggak nunggu untuk lapang dulu berinfak. Jadi dari semua dalam kondisi dia tetap beribadah, ya. Baik kondisi miskinnya maupun kondisi kayanya. Baik kondisi sempit maupun lapangnya. Maka heran kalau orang dia menunggu kaya dulu baru sedekah. Padahal dia bisa maksimalkan semampu yang dia bisa untuk bisa bersedekah, karena pada akhirnya sedekah bukan dia dari nominal tapi dari persentase hartanya. Orang punya 100.000, dia sedekah 50.000. Di mana orang punya 100 juta, sedekah 1 juta. Gedean mana? Gedean yang pertama, kan? Kira dia menginfakkan 50% dari hartanya. Sedangkan yang tadi bahkan berapa tuh? Iya. 100 juta, 1 juta, cuma 1% doang diinfakkan. Jauh. Meskipun secara nominal 1 juta, yang satu 50.000, beda. Tapi yang pada akhirnya yang dilihat adalah persentase harta kita yang dilihat dalam sedekah, bukan nominal menurut pandangan orang, gitu ya. Dan kemudian Allah mengatakan fiqhus sarri wa dharra wal kadhiminal ghaidh. Nah, orang yang menjaga amarahnya, dia punya kesempatan untuk marah tapi ini enggak memilih untuk marah. Itu adalah tingkatan tertinggi dari sekedar ghadab. Jadi ada namanya ghadab, ada namanya ghaidh. Kalau ghadab itu sebagaimana hadis la taghdab, itu marah yang dengan ekspresi. Kalau ghaidh itu dia marah tapi enggak kelihatan ekspresinya. Dia apa ya, kalau dalam bahasa Betawi dongkol. Ya. Benar ya, dongkol atau apa yang ngerasa dia dendam ya. Tapi enggak kelihatan dari ekspresinya, dari wajahnya. Tapi dia punya itu. Nah, orang yang berusaha untuk menghilangkan perasaan wal kadhiminal ghaidh, dia enggak menampakkan kedongkol itu, dan dia berusaha untuk melawan kedongkolan itu dalam hatinya supaya dihilangkan. Ini nih yang beda. Mereka yang dapetin surga ini. Ya. Sekedar nggak marah aja, nggak menunjukkan ekspresi marah, mungkin bisa kita. Bukankah sebagian di antara kita punya banyak stok wajah, sehingga nggak terlihat kadang kondisi marah. Biasa ya, kenapa? Padahal marah. yang itu pada dasarnya tidak lebih baik dibandingkan yang ini yang tadi. Wal kadhiminal ghaidh. Yang orang yang punya kesempatan marah tapi ini nggak milih untuk marah. Beda orang yang memang nggak bisa marah karena keatasan, nggak bisa marah, dia nggak termasuk ke dalam wal kadhiminal ghaidh. Kemudian Allah mengatakan wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan, maafkan orang lain, maafkan. Itu pada dasarnya adalah tingkatan yang juga tertinggi. Jadi ini tingkatan yang tertinggi. Wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi tingkatannya adalah tingkatan terendah dan tertinggi. Yang pertama adalah mereka yang
yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang, kemudian orang yang mampu menahan amarah, kemudian mereka mampu memaafkan, dan yang terakhir adalah mereka yang berbuat baik kepada orang yang menzalimi mereka. Makanya dahulu Ali bin Husain atau yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin itu adalah cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang pada saat itu pernah punya budak yang diriwayatkan. Beliau kemudian disuruh budaknya ini untuk ngambilin air untuk wudu. Ternyata budak ini numpahin air itu di depan dia, dan ember di baskomnya kena wajahnya Ali bin Husain ya, bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian si budaknya ini cerdas. Dia ngapain? Ketika lagi tumpahin langsung baca ayat. Ya. Walladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Akhirnya diulang-ulang terus bacanya. Begitu sampai di ayat tadi wal kadhibin al ghaidh, maka Ali bin Husain mengatakan, saya enggak marah kok sama kamu. Kemudian lanjutin lagi ayatnya, wal 'afina 'anil nas, saya maafkan kamu. Lanjutin lagi ayatnya, Allah yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka kata Ali bin Husain, sekarang saya merdekakan kamu. Masya Allah, pada budaknya. Jadi tingkatan tertinggi dalam pemaafan itu adalah kita bisa berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Dan it's not easy at all. Ini gak mudah, sama sekali gak mudah. Itu wallahu yuhibbul muhsinin. Itu tingkatan tertinggi. Coba Nabi SAW bisa berbuat baik kepada Safwan bin Umayyah ketika membenci beliau dan belum masuk Islam, dikasih 300 ekor unta, 30 M dikasih. Ya, ini ada sesuatu hal yang gak mudah, tapi ternyata bisa dilakukan karena itu menambah kemuliaan kita. Ya, hadirin buat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita dalam kondisi kita dizalimi orang, dan pada akhirnya gitu hadirin. Dunia ini kan kita pada akhirnya hanya berputar pada kita berbuat kesalahan kepada orang dan orang berbuat kesalahan kepada kita, gitu. Siapa di sini enggak pernah berbuat kesalahan kepada orang? Enggak mungkin. Kita pernah pasti berbuat kesalahan kepada orang, gitu. Ya kalau kita sudah tahu kalau peraturan gamenya seperti itu, yang pasti kita akan berbuat salah pada orang lain, yang mau nggak mau kita pun perlu minta maaf pada orang lain. Kenapa kita nggak jadi pribadi yang juga memaafkan, gitu? Karena pada akhirnya kita pun butuh pemaafan, sebagaimana kita perlu memaafkan. Maka jangan sampai kita merasa nggak pernah salah kepada orang lain sehingga akhirnya dia nggak perlu memaafkan. Maka kalau kita ingin bisa dimaafkan orang lain, maka mulailah untuk memaafkan. Meskipun berat, pada akhirnya dia butuh mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah menujuku, maka kami akan berikan dia hidayah, ya, untuk sampai kepada kami. Sehingga ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang perlu kita latih selain daripada kita punya skill minta maaf, kita juga harus punya skill memaafkan. Sebelum orang itu minta maaf, kita sudah mengatakan saya maafin engkau, selesai. Dan itulah para pahlawan dan ksatria besar yang ada pada peradaban sejarah. Mereka lebih dahulu minta maaf, lebih dahulu memaafkan, dan mereka tidak pernah malu ketika mereka memaafkan, karena orang yang memaafkan sudah pasti lebih bertambah kemuliaannya. Makanya mengapa dalam hukum hudud, hukum kisos misalnya, itu kan ada persyaratan. Kalau keluarganya memaafkan, itu nggak jadi dikisos, ya, nggak jadi bayar diat bahkan. Ya, kalau sudah maafkan semua ahli warisnya memaafkan semua, nah itu bertemu, dan itu semakin bertambah kemuliaan daripada tokoh tersebut. Ya, sehingga orang mikir, loh kok bisa ya ada orang kayak gitu ya? Kok bisa, nggak kepikiran. Sehingga bertambahnya kemuliaan kita pada akhirnya bergantung juga dari keberanian kita dalam memaafkan orang lain. Dan pada akhirnya ini akan memudahkan kita untuk produktif. Betapa banyak yang menjadikan kita nggak produktif itu gara-gara kita terlalu memikirkan pihak yang menzalimi kita. Nggak produktif, makan jadi nggak produktif, kerja jadi nggak produktif, aktivitas baca Quran jadi nggak produktif. Dan betapa banyak muncul mental illness dan mental issue lainnya disebabkan gara-gara nggak bisa move on dengan kesalahan di masa lalu, luka di masa lalu yang dia buka lagi, yang diingat lagi, dia nggak lupakan. Maka jiwa itu butuh pengganti. Maka jangan justru ingat-ingat, tapi mudahkan untuk dilepaskan, karena pada akhirnya hal tersebutlah yang akan menjadikan kita nggak produktif terhadap kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di depan mata. Ya, selain itu, daripada itu,
maka mohonlah kepada Allah Ta'ala, tolonglah kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah maafkan dan mudah minta maaf, karena semua kita berlaku salah dan tidak ada seorang pun yang dari kita yang maksum kecuali para nabi dan rasul saja. Mungkin demikian sedikit prolog dari kami. Sekiranya ada yang bertanya tentang tema ini, maka kami silakan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Masya Allah sekali. Ternyata mengapa kita perlu memaafkan, karena itu akan, dengan kita memaafkan orang lain yang berbuat salah, Allah akan memaafkan kita. Dan yang kedua, itu juga bisa menambah kemuliaan kita di mata Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan. Ini Ana akan bacakan terlebih dahulu yang ada pertanyaan via online. Nanti selanjutnya akan diberi kesempatan buat teman-teman yang hadir offline untuk bertanya. Baik, ini ada dua pertanyaan yang akan digabungkan, Ustaz. Bismillah. Ustaz, saya lahir dari keluarga yang divorce. Bahkan sejak SD kartu keluarga saya pisah dari bapak dan ibu. Sejak cerai, bapak tidak pernah peduli dengan anaknya. Ibu fokus dalam kehidupan barunya. Hingga besar saya mengurus diri sendiri. Yakinkan saya, Ustaz, untuk dapat memaafkan mereka walau banyak luka. Satu lagi, Ustaz, ini masih berkesinambungan. Assalamualaikum Ustaz, saya sejak kecil sampai sekarang ayah saya KDRT ke ibu saya. Bahkan beliau seringkali mengkhianati ibu saya. Sampai saat ini saya belum bisa memaafkan ayah saya. Karenanya saya juga mengalami trauma yang cukup hebat. Apa yang harus saya lakukan ya Ustaz? Bagaimana beliau juga ya? Ya, kalau kita sebagai anak mengenai divorce-nya orang tua, ada KDRT-nya orang tua, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah menerima takdir. Karena pada akhirnya kita nggak pernah diberi formulir oleh Allah Ta'ala memilih dari ibu siapa kita lahir, dari sperma mana kita dilahirkan. Kita nggak pernah milih. Sehingga hadirnya kita ke dunia dengan kondisi ayah dan ibu yang tidak ideal itu bukan pilihan kita, tapi memang sudah menjadi takdir Allah Ta'ala. Dan ketika sudah takdir, nggak bisa diubah lagi. Kita mau balik ke masa lalu pun akan hasilnya seperti itu lagi. Karena rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, penanya telah terangkat dan lembarannya telah mengering. Sehingga yang pertama kita menerima takdir Allah Ta'ala. Yang kedua adalah dengan tidak berlaku zalim kepada mereka. Karena pada akhirnya kita tahu semua bahwa setiap orang itu punya jatah kesalahan masing-masing. Orang punya jatah dosa masing-masing. Yang hikmah daripada itu adalah supaya kita nggak sombong, supaya kita diajari oleh Allah cara beristighfar, supaya kita diajari oleh Allah cara bertaubat, supaya Allah mengenalkan dirinya bahwa Dia Maha Pengampun. Itu kan tujuan daripada kita diberi porsi masing-masing dosa. Ya, bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam dosa, bukan. Cuman hikmah dibalik adanya dosa itu seperti itu. Makanya bahkan Nabi SAW mengatakan, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian gak berbuat dosa, maka Allah akan gantikan kalian. Wala jaa biqaumin yuznibun, dan Allah gantikan dengan orang-orang yang berbuat dosa. Fayastaghfirunallaha wa yaghfirullahu lahum. Maka mereka kemudian meminta ampun kepada Allah dan Allah ampuni mereka. Sehingga tujuannya adalah Allah mengenalkan kepada kita sifat Maha Pengampuni Allah gara-gara berbuat dosanya kita gitu. Sehingga pada akhirnya yang kedua adalah sehingga kita semakin yakin bahwa ini boleh jadi kesempatan saya untuk meminta ampun atas nama orang tua saya. Jadi kita mohon pada ya Allah, ampunilah orang tua saya yang dahulu berbuat kesalahan. Ya Allah, jangan jadikan kesalahan itu terulang kembali kepada saya. Sehingga kita nggak ngelakuin repeat yang seperti dilakukan oleh ayah ke ibu kita atau ibu ayah kita. Makanya diantara ketika pertama kali kita melihat musibah dari orang lain, dua kalimat yang kita ucapkan. Yang pertama adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya. Itu kalau kita menjadi pihak yang mendapatkan musibah. Tapi kalau kita melihat musibah orang lain, kita ungkapannya adalah innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Itu ada kalimatnya. Makanya kalimat yang juga lebih tepat selain daripada kalimat istirja ketika lihat musibah orang lain itu kalimat tadi. Ya, ada keluarga orang meninggal, kita mengatakan juga innalillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta. Sungguhnya Allah berhak mengambil apa yang Dia ambil. Wa lahu ma a'ta, dan apa yang telah diberikan diambil lagi. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma, dan setiap yang Allah ciptakan ada tenggat waktunya, ada timingnya, ada masa kadaluarsanya, akan ada saat di mana dia akan kembali. Maka kemudian yang kedua adalah
kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu di antara ucapan-ucapan segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya keutamaan di atas orang lain, atau segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya diselamatkan oleh Allah dari musibah yang ditimpakan kepada hamba-hamba Allah yang lain, dan Allah telah memberikan keutamaan saya di atas hamba-hamba yang Allah yang lain. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat ini, dia akan dihindarkan dari musibah semisal selamanya. Misalkan dia ngelihat ada, mohon maaf, orang yang memiliki kecacatan fisik, difabel, maka kita mengucapkan doa tersebut, kita akan dihindarkan selamanya dari penyakit tersebut. Lihat kecelakaan, kita ngelihat alhamdulillah di'afani, baca doa itu akan dihindarkan dari kecelakaan seumur hidupnya. Itu janji Nabi, bukan janji saya. Dan janji Nabi sudah pasti ditepati. Begitu pula kita lihat musibah orang tua kita, kata RT tadi, ada musibah kita divorce, kita baca doa semisal, sehingga Allah hindarkan kita dari hal demikian. Dan yang terakhir, selain daripada kita berusaha untuk meminta ampun kepada Allah Ta'ala, berusaha juga untuk tetap berbakti. Karena pada akhirnya sedosa apapun orang tua, ya, orang tua kita pada akhirnya bukanlah Firaun. Ya, kita mengharapkan orang tua kita seperti Nabi Musa, tapi orang tua kita juga bukan Firaun. Kita mengharapkan ayah kita seperti Nabi Ibrahim, tapi ayah kita juga tidak seperti Namrud. Kita mengharapkan ibu kita seperti Ibunda Khadijah, tapi ibu kita juga tidak seperti sekejam dan sekeji daripada istrinya Abu Lahab. Sehingga ketahuilah, ibu kita, ayah kita adalah manusia yang biasa, sederhana, yang punya kekurangan sama seperti kita. Maka jangan sampai membuat kita tidak berbakti kepada mereka dan menghardik mereka. Karena pada akhirnya kita pun akan menjadi orang tua dan sudah menjadi orang tua bahkan. Dan kita ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari anak-anak kita ketika kita melakukan kesalahan. Dan kerikil-kerikil tajam itu akan terus ada, mengintai kaki-kaki kita dan membuat basahnya pipi dengan air mata. Untuk apa? Untuk menjadikan kita tadi bisa mendapatkan pahala apa? Pahala minta ampun, pahala sabar, pahala tawakal, pahala maafkan orang. Disebabkan karena ada kerikil-kerikil tajam itu, maka maafkan ridho, dan jangan kita mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua dari kesalahan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan buat teman-teman yang offline. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz Zahir mau bertanya, bagaimana menata hati ini ketika ditolak saat lamaran atau meminang seseorang? Masya Allah. Iya. Jawabannya move on langsung. Iya. Jadi kalau antum ditolak, ingat, ini yang tanya cowok apa cewek? Cowok ya, kalau lamar. Lamar, nggak mungkin cewek. Iya. Ingat, bunga bukan dia setangkai, kumbang bukan dia seorang. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Cari lagi lah. Cewek banyak, perempuan banyak, akhwat begitu banyak yang soleh dan soleha. Sehingga jangan anggap itu cuma satu-satunya dia seorang, seolah-olah dia doang wanita di bumi ini. Padahal banyak. Makanya yang seperti ini pada akhirnya nggak produktif akhirnya, karena dia stagnan. Dan kita tahu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jiwa itu tidak akan berpindah atau move on kecuali ada penggantinya, ada substitusinya, kan gitu ya. Dan pada akhirnya gitu, kita contoh ngefans sama salah satu klub sepak bola, kalah terus misalkan, ya bukan. Ya terkadang kita butuh move on lah, butuh move on ketika kalah. Yang seperti itu yang akhirnya kita menjadikan kita nggak produktif kan, gara-gara kita selalu memikirkan yang kalahnya, padahal juga ada kondisi menangnya. Contohnya lawan Southampton misalkan. Dan sebagainya. Sehingga cepat untuk move on dan isi aktivitas dengan kegiatan bermanfaat. Karena biasanya yang bikin kita kepikiran lagi dengan kegagalan ta'aruf, kegagalan lamaran, kegagalan nikah dan sebagainya, itu gara-gara kita nggak mengisi aktivitas dengan bermanfaat, kita nggak produktif, kita nggak langsung segera mencari penggantinya, gitu. Makanya mengapa orang-orang yang ingin bertaubat dari aktivitas masa lalu, dari dosa-dosanya, dia harus mencari aktivitas yang dia senangi dari halal bermanfaat. Ya,
contoh misalkan sebelumnya dia adalah ahli hisab, jadi merokok misalnya, dia pengen ganti aktivitas merokoknya, maka ganti dengan aktivitas yang menyenangkan lainnya, misalkan yang halal mubah gitu kan. Karena nggak bisa nih, ini menurut dia sama-sama enak, dia nggak bisa mencari yang tidak enak, nggak bisa, harus mencari yang enak juga tapi halal kan gitu. Itu seperti itu, jujur saya seperti itu. Makanya mengapa ada satu pondok itu ada santri-santri yang nggak dilarang bawa HP. Ketika ditanya sama kiainya, "Oh, kiai ini kok nggak diganti santri kok boleh megang HP?" Padahal kan peraturan di pondok rata-rata santri nggak boleh megang HP. Ternyata apa kiainya? Mereka itu sudah cinta sama ilmu, sehingga ketika dikasih handphone pun mereka nggak menjadikan handphone terus sebagai mainan terus, karena sudah lebih suka sama ilmunya kan gitu. Itu ketika udah tahap sampai seperti itu, mereka sudah mendapatkan substitusi dari kesenangan yang semata ini, senangan yang cuma sementara doang. Akhirnya mereka bisa senang dan bisa lama. Maka saran saya cepat-cepat move on. Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Qadarullah, ayah saya dan keluarga ayah saya belum mendapatkan hidayah untuk menjalankan sunnah lifestyle. Mereka sering sekali mengejek sunnah dan mencaci maki kami. Kami sudah melakukan dakwah bilhal, sering kasih hadiah dan sebagainya, tapi saya suka marah kalau mereka mengejek sunnah. Bolehkah saya menjauhi mereka? Tentu ayah kita tadi bukan Namrud ya, yang sampai tahap buat patung, menjadi menteri daripada menteri koordinator lah, Menko infrastruktur di sebuah imperium besar membuat patung gitu. Kan saat itu kan itu bagian infrastruktur masuk itu ya. Tapi kita bukan seperti itu. Maka tetap kita berbakti dengan melakukan hal yang bisa kita lakukan, tetapi ketika ada kekeliruan tadi sampai menghina sunnah, menghina agama, kita ingatkan. Dan justru model untuk didakwahkan. Dan sudah baik itu dakwah bil hal sudah baik. Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisan dari perbuatan itu lebih fasih daripada lisan dari perkataan. Sehingga dakwah yang paling utama adalah living sunnah. Living sunnah itu sunnah yang diamalkan, sunnah yang hidup, bukan sekedar sunnah yang sifatnya perkataan. Yang seperti itu yang bisa kita lakukan dari dakwah kepada orang tua. Dan usahakan khidmat terus-terusan, dan disitulah cobaannya. Sehingga tujuan akhir daripada kita berbuat kebaikan bukan untuk supaya mengubah dia, karena mengubah dia itu tugasnya Allah gitu ya. Tapi supaya kita tetap dapat pahala, dan kita nggak akan bisa tetap memaksakan orang untuk bisa mendapatkan hidayah, karena hidayah hak prerogatif Allah. Kita hanya bisa berbakti kepada mereka dari apa yang bisa kita lakukan, sehingga bertakwalah semampu kita dan jangan pernah punya pikiran kita bisa ngubah orang gitu ya. Karena kebanyakan kita ini, saya katakan, berlebihan ngambil tugasnya Allah. Kita pengen orang ini berubah sama saya, enggak, siapa kita jangan bisa berusaha. Allah sendiri yang mengatakan kepada Nabi SAW, "Ma 'alaika illa al-balagh wa 'alaina al-hisab." Tugas ente ini cuma nyampein kan gitu bahasanya. Tugas kalian ini cuma dapat pahala atas ikhtiar kalian nggak bisa memastikan orang bisa dapat hidayah atau enggak. Kalian nggak bisa memastikan dia akan dapat tobat atau enggak, kan harus pastikan. Jadi daripada sibuk memikirkan gimana caranya berubah, lebih baik sibuk memikirkan gimana caranya kita terus tetap berpahala dengan perbuatan baik kita kepada mereka gitu. Ya, dan salah satunya berharap bahwa mereka dapat hidayah pun termasuk bagian daripada ikhtiar. Dan Nabi SAW dikatakan oleh Allah Ta'ala, "La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minan." Kau hampir celaka karena kau menginginkan semuanya beriman, tapi nggak bisa semua jadi beriman. Nabi SAW itu pengen seluruh bumi ini beriman, tapi Allah nggak izinkan. Karena itu kehendak Allah. Allah sudah ciptakan surga, sudah ciptakan neraka, bukan surga doang. Jadi mau nggak mau harus ada jadi penduduk surga, ada penduduk neraka kan gitu. Maka kita tinggal serahkan kepada Allah dan banyak berdoa. Kadang kita lupa berdoa. Kadang kita udah ngelakuin A sampai Z dari cara-cara, tapi kita lupa amalan yang paling diandalkan senjatanya orang beriman adalah doa. Minta doa kepada Allah Ta'ala agar Allah beri hidayah. Betapa banyak doa-doa yang mampu menancap apa yang tidak tertancap oleh jarum, mampu menembus apa yang tidak dapat tertembus oleh pedang, dan mampu menjadikan kita bisa mendapatkan hidayah tersebut disebabkan karena doa. Ya Allah alam. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Memaafkan itu meringankan.
bagaimana dalam konteks bernegara cara kita memaafkan kezaliman atas para pejabat yang korupsi atau kebijakan yang merugikan rakyat? Ya, dalam skop apapun pada akhirnya, skop apapun, kezaliman yang dilakukan kepada kita atau kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, kezaliman kepada orang masyarakat, tentu pemaafan di sini bukan berarti kita tidak berwaspada. Ada orang salah menempatkan husnuzan, maaf itu bukan berarti nggak jadi waspada, ya, beda. Jika contoh ada pejabat korupsi, itu nggak boleh ditaruh di jabatan itu lagi, gitu. Sehingga meskipun sudah dimaafkan, jadi tetap ada unsur waspada. Makanya suudzon itu berbeda dengan waspada. Ya. Orang yang waspada nggak semesti dikatakan suudzon, gitu ya. Dan orang yang dalam hal ini ketika kita memaafkan orang lain, ya tetap juga memilih yang lebih baik di antara mereka, gitu. Ya. Sehingga dalam kondisi kita memaafkan orang-orang yang sudah bertaubat, maka kita tetap memilih yang ideal, karena pada akhirnya dalam segala hal kita berusaha untuk mencari yang ideal, meskipun ternyata secara realita itu tidak ideal, tapi pada akhirnya usaha-usaha kita tersebut itulah tetap dinilai sebagai pahala, karena itu adalah kemampuan yang bisa kita lakukan, ya. Dan pada akhirnya semua orang memiliki hisab masing-masing, dan mereka semua akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Begitu pula kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Begitulah umat-umat terdahulu, begitulah mereka, maka mereka akan hisab atas apa yang mereka lakukan, dan kalian pun akan hisab atas apa yang kalian lakukan, ya. Wa la tus'aluna amma kanu yaf'alun. Kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kalian nggak ditanya. Maksudnya ketika itu di luar kuasa kalian, di luar batas kemampuan kalian dari amar ma'ruf nahi munkar, maka kalian nggak akan ditanya. Kecuali memang itu kalian mampu untuk berada di depannya untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka wajib bagi kita inkar munkar. Tapi ketika sudah di luar kuasa kita, it's not under control, ya udah biarin. Pada akhirnya mereka akan semua dihisab. Tapi bukan berarti meniadakan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tapi ala kulin pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing di hadapan Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Dikarenakan udah di penghujung acara, boleh Ustaz disampaikan closing statementnya atau nasihat penutup pada pagi ini? Ya, untuk sahabat muhajirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, pemaafan lagi-lagi adalah menambah kemuliaan, dan dalam kehidupan mau tidak mau kita hanya berkutik-kutik dari kesalahan dan meminta maaf. Kesalahan minta maaf. Maka begitu pula kita berkutik daripada berbuat kesalahan, meminta maaf dan memaafkan. Sehingga sempurnalah keimanan kita ketika kita pada akhirnya tidak lagi menjadi alasan bagi orang masuk neraka. Jangan sampai kita menjadi wasilah bagi masuk nerakanya orang lain. Dan pemaafan lagi-lagi itu bagian daripada orang-orang yang telah dipersiapkan surga oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 134. U'iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu ingat terus ayat itu, sehingga ketika sedang dizalimi oleh orang, segeralah kita maafkan dia, dan segera lupakan dia, dan segera tetap berwaspada agar kita mendapatkan pahala yang lebih besar, bukan dari dia tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh pahalanya lebih besar, jauh pahalanya lebih luas. Meskipun tubuh kita kecil, meskipun badan kita kecil, tapi dadanya lebarkanlah. Karena orang yang berdada lebar, berdada lapang, mereka lah yang Nabi SAW katakan bahwa mereka akan bertambah kemuliaan mereka. Karena kemuliaan bukan dari fisik, bukan dari jasad, tapi kemuliaan berasal dari takwa kita. Sehingga pemaafan adalah bagian daripada tanda ketakwaan dan sempurnanya keimanan. Semoga Allah jadikan yang berbicara di sini lebih awal dalam mengamalkan apa yang disampaikan. Begitu Allah mudahkan juga hadirin sekalian untuk mengamalkan apa yang menjadi ilmu kita pada hari ini. Karena ilmu ini singkat dan mudah untuk difahami, tetapi berat untuk diamalkan. Mungkin demikian dapat kami sampaikan. Sekiranya ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.